Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ivan Hardi Pratama. Di sini saya akan menjelaskan Agile, tugas pengembangan aplikasi berbasis Rapid, dosen pengampu Pak Suhendi. Oke, next. Nah, agenda ini saya akan memberitahu poin-poinnya. Itu yang pertama, mengapa kita membutuhkan Agile. Yang kedua, apa sih itu Agile? Yang ketiga, prinsip Agile. Yang keempat, keuntungan Agile. Dan yang kelima, implementasi Agile. Oke, next. Nah, poin pertama, mengapa kita membutuhkan Agile? Nah, Agile Development Method itu sangat membantu para pengembang perangkat lunak dalam melakukan penyerahan produk secara tepat waktu dari suatu tahap operasional perangkat lunak, yaitu pada bagian analisa dan desain. Next, poin kedua, apa itu Agile? Agile Development Method adalah sekelompok metodologi pengembangan perangkat lunak yang didasarkan pada prinsip-prinsip yang sama atau pengembangan sistem jangka pendek yang memerlukan adaptasi cepat dari pengembang terhadap perubahan dalam bentuk apapun. Agile Development Method merupakan salah satu dari metodologi pengembangan perangkat lunak yang digunakan dalam pengembangan perangkat lunak. Nah, next. Masuk poin ketiga, yaitu prinsip Agile. Yang pertama, memuaskan pelanggan. Yang kedua, komunikasi tatap muka. Yang ketiga, mencerminkan dan menyesuaikan secara terus-menerus. Dan yang keempat, tetap sederhana. Yang kelima itu, mempertahankan keunggulan teknis dan desain yang bagus. Dan yang keenam, pertahankan kecepatan konstan. Oke, next. Poin keempat, yaitu keuntungan Agile. Yang pertama, pengiriman perangkat lunak persisten. Yang kedua, memeriksa dan beradaptasi. Yang ketiga, desain itu penting, karena itu desainnya bagus. Yang keempat, menambahkan kualitas dari perangkat lunak. Dan yang kelima, menambah kepuasan dari klien. Next. Nah, di perangkat 5 ini ada implementasi Agile. Itu pertama, sesuai dengan webnya, ada Scrum, ada Extreme Programming, ada Lean, ada Kanban, dan Crystal. Next, di sini kita akan masuk ke Scrum dulu. Yang pertama itu Scrum. Scrum itu merupakan framework Agile yang cukup populer. Scrum memecah organisasi menjadi tim-tim kecil yang mengorganisasikan dirinya sendiri dan mengerjakan tugas-tugas kecil. Framework ini baik untuk diterapkan dalam membangun kultur perusahaan atau organisasi. Framework ini bisa digunakan untuk membuat sebuah minimum viable product atau MVP maupun pengembangan produk yang kompleks. Scrum ini cocok untuk tipe pengembangan produk yang kompleks yang menghubungkan requirement yang berubah-ubah. Dalam hal ini, klien memegang peranan kunci dan pengembangan, sehingga menuntut kesiapan klien, customer, dan business owner untuk bisa berinteraksi dengan tim development setiap saat untuk memastikan kelancaran pengembangan produk atau proyek. Next, itu kita masuk ke Extreme Programming atau XP. Itu metode pengembangan yang mengutamakan peningkatan kualitas software secara berkesinambungan. XP diterapkan pada proyek yang membutuhkan hasil pemrograman yang baik, sangat reliable, dan benar-benar teruji. Oleh karenanya, metode ini mendukung penerapan pair programming, program pemrograman yang dikerjakan oleh dua orang programmer. Nah, framework ini membutuhkan interaksi dan partisipasi aktif dari klien karena dia mengutamakan kecepatan rilis dari sebuah produk. Sementara struktur tim yang dibutuhkan adalah tim lintas fungsi atau cross fungsional. Next, itu ada Lean. Lean ini suatu proses engineering yang digunakan untuk mengembangkan dan menghasilkan suatu software berkualitas tinggi yang telah terjamin kehandalannya, sehingga tidak terjadi kegagalan dalam penggunaan software tersebut. Lean Software Development ini berpedoman pada pemahaman lapangan dan kesesuaian pelaksanaan prinsip Lean di sepanjang seluruh proses pengembangan software. Lean dapat mereduksi waktu pengembangan software karena waktu pengembangan software dapat direduksi dengan cara mengurangi error pengerjaan software
yaitu menggunakan 7 prinsip Lean. Nah, ini 7 prinsipnya itu ada, yang pertama ada eliminate waste, terus amplifying learning, decide as late as possible, deliver as fast as possible, empower the team, build integrity, dan yang terakhir tuh see the whole. Next, itu ada Kanban. Kanban adalah framework yang sangat baik bila digunakan untuk proses continue atau rilis produk harian. Ia juga baik untuk diterapkan dalam proyek-proyek pemeliharaan atau maintenance. Kanban memiliki ciri-ciri alur kerja yang tervisualisasi atau visualized workflow. Tugas yang dipecah menjadi item-item diskrit, proses kerja yang dibatasi, dan pengaturan tugas-tugas di backlog. Kanban cocok untuk pengembangan produk atau proyek yang membutuhkan requirement yang sering berubah-ubah. Sama seperti Scrum, klien, customer, business owner memegang peran sentral. Bedanya dengan Scrum itu klien hanya diperlukan pada periode-periode tertentu saja untuk melakukan pendetailan, sementara struktur tim pada Kanban adalah product owner dan tim yang tak harus permanen. Oke, next. Itu ada Crystal. Crystal diperkenalkan oleh Cockburn dan Highsmith. Development yang tidak pada jalur kritis, dapat menghabiskan waktu lebih, dan mereka yang memperbaiki produk atau membantu ORing yang ada di jalur proyek kritis. Oke, selanjutnya masuk ke karakteristik RAD atau Rapid Application Development. Itu yang pertama fleksibel. Nah, fleksibel di sini tuh maksudnya mudah disesuaikan dengan perubahan keadaan. Yang kedua, terkomputerisasi, yaitu mengurangi pengerjaan secara manual. Yang ketiga ada tidak kaku, yaitu mengasumsikan bahwa pengembang cerdas dan kreatif. Yang keempat ada mudah dipahami, yaitu membuat pemahaman bahwa pengembang dan pengguna adalah serupa. Yang terakhir, pembelajaran, yaitu baik pengembang maupun pengguna secara terus-menerus belajar selama pengembangan. Oke, next. Slide selanjutnya, itu ada kesimpulan karakteristik dari Agile. Yang pertama, ada adaptif dibanding prediktif. Yang kedua, berpusat pada orang daripada proses pengembangan. Yaitu maksudnya menjadi agil berarti menerima bahwa hasil tidak terencana dan proses-proses tersebut tidak diulang. Yang ketiga, nilai dan prinsip kolaborasi. Yang keempat, metodologi yang cukup. Yaitu proses adalah seperti di manual dan praktik adalah apa yang terjadi di dunia nyata. Oke, terima kasih. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.